pembelajarannya dari prinsip pengunduran ikan. Satu, diharapkan kalian memahami fase-fase pengunduran ikan. Yang kedua, diharapkan kalian memahami standar mutu ikan segar. Nah, selain ada indikator pembelajaran, ya, ada tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya ada dua. Setelah kalian memahami, ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang fase pengunduran ikan. Yang kedua, dapat menjelaskan standar mutu ikan. Sekarang saya mau bertanya nih, ada yang tahu tentang mutu ikan segar? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, ya, mari kita belajar. Apa itu sih standar mutu ikan segar? Ya. Nah, ini dia. Mutu ikan, ya. Mutu ikan berhubungan erat dengan kesegaran ikan. Ya. Kesegaran ikan tidak dapat ditingkatkan, tetapi kesegaran ikan hanya dapat dipertahankan. Ini ingat-ingat, ya. Kesegaran ikan tidak dapat ditingkatkan, tetapi kesegaran ikan hanya dapat dipertahankan. Sampai ini paham? Ulang lagi. Nah, terdapatnya bakteri dalam tubuh ikan. Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu di mana letak bakteri di dalam tubuh ikan? Ayo angkat tangannya. Siapa yang tahu di mana letak bakteri di dalam tubuh ikan? Vincent tahu? Di mana? Ya. Bakteri di dalam tubuh ikan ada di insang, ya. Kemudian ada di kulit, ya. Kemudian ada di perut. Jadi perlu diingat-ingat, ya. Bakteri di dalam tubuh ikan ada di insang, di kulit, dan di perut, ya. Baik. Nah, ini fase pengunduran ikan, ya. Fase pengunduran ikan ada 3 tahap, ya. Tahap pertama namanya apa? Tahap pre-zigormotis. Tahap kedua zigormotis, dan tahap ketiga adalah post-zigormotis, ya. Jadi fase pengunduran ikan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Apa saja? 1, kemudian ya, kita bahas satu-satu. Tahap pre-zigormotis, ya. Tahap pre-zigormotis ini menandakan perubahan yang terjadi pada tahap pre-zigormotis diawali dengan hiperainia. Apa itu hiperainia? Lepasnya lendir dari kelenjar lendir di sekeliling tubuh ikan. Kemudian lendir adalah glukoprotein lipid yang sering dimanfaatkan oleh mikroba sebagai media pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, peristiwa lepasnya lendir dari kelenjarnya merupakan bentuk reaksi alami yang terjadi pada ikan awal kematian. Ya. Kemudian ikan yang berada pada tahap pre-zigormotis dapat dianggap sebagai ikan segar karena mempunyai sifat seperti ikan yang masih hidup. Pada tahap pre-zigormotis, daging ikan mempunyai karakteristik kering, tidak ada kaitan, dan pH-nya mendekati netral. Apabila ditekankan permukaan daging ikan akan kembali ke bentuk semula atau tanpa mengeluarkan liquid atau zat
berlangsung relatif singkat, yaitu 1 sampai 7 jam setelah ikan mati. Sekarang saya tanya, ayo, tahu kira ya, tolong angkat ikannya. Ya, coba. Nah, ikan ini menunjukkan keadaan apa? Yang apa? Postrigor mati atau ditangkap predigor. Ikan ini masih dalam keadaan tahap predigor mortis, ya. Itu ya. Kemudian tahap yang kedua, proses rigor mortis, ya. Proses rigor mortis ini berpengaruh terhadap penanganan dan pengolahan ikan. Otot yang cenderung berkontraksi akan menghasilkan kekejangan jaringan. Bila pemotongan dilakukan sebelum atau selama tahap rigor, otot akan tetap berkontraksi sehingga tekstur daging ikan bergelombang seperti tadi. Jadi pada tahap proses rigor mortis ditandai dengan kekakuan pada tubuh ikan. Sekarang coba perhatikan di pegang, ikannya kaku nggak? Coba pegang ikannya, kaku nggak? Gila kan? Nah, berarti masih dalam predigor. Ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap postrigor. Nah, tahap postrigor ini ditandai ya satu adanya proses kerja enzim, ya, proses kerja enzim di dalam tubuh ikan yang bersifat merusak. Bagian apa yang dirusak? Isi perut. Ya. Kemudian dalam tahapan postrigor ini ditandai dengan ikan mulai ada peningkatan jumlah bakteri di dalam tubuh ikan. Nah, pada tahap ini mulai terbentuk warna, rasa, bau, dan tekstur yang tidak diharapkan dan sering digunakan sebagai indikator tingkat kesegaran hasil perikanan. Ya, tapi tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Jangan dibaca. Nah, ini gambar ya, gambar tubuh ikan yang menandai fase-fase kemunduran tubuh ikan. Di sini ada predigor, ya. Predigor ini berarti ikan ini masih dalam keadaan segar, ya, masih dalam keadaan segar. Kemudian intrigor atau rigor mortis. Tadi ditandai dengan apa? Tubuh ikan mengalami kekejangan atau kekakuan. Kemudian postrigor, di mana ikan sudah mulai membangun. Ya, paham ya sampai sini? Kemudian ini, ya. Nah, sekarang coba ikannya diangkat coba. Ya, coba. Apakah tanda-tandanya ikan sudah ada di sini? Ya, nah, oke, siap. Kalau udah. Nah, perhatikan ikan segar dan ikan dari parameter mata. Ya, mata pada ikan segar, mata tampak terang, jernih, menonjol dan cembung. Tetapi kalau pada ikan busuk matanya tampak suram, hilang dan berwarna. Ya. Kemudian insang berwarna merah, tertutup kendir, benih dan bau segar. Kemudian insang yang busuk, insang berwarna coklat hitam, tertutup kendir baru. Ya. Kemudian sisik menempel kuat, ya, sehingga sulit dilepas. Tapi kalau pada ikan busuk, sisiknya mudah terlepas. Kulit warnanya terang dan jernih. Pada ikan busuk kulitnya berwarna suram, pucat dan berdaging. Pada daging, ya, daging ikan segar kenyal, ditekan tidak meninggalkan urat. Tapi pada
pada saat menangani ikan segar harus memperhatikan rantai dingin. Dengan memperhatikan rantai dingin, ya berarti menghambat proses pertumbuhan bakteri. Kemudian clean, artinya bersih. Kita dalam menangani ikan segar harus dalam keadaan bersih. Bersih apanya? Dari segi peralatan, dari segi sarana, bahkan dari karyawan yang menangani ikan, ya harus dalam keadaan bersih. Untuk apa tujuannya? Menghindari kontaminasi bakteri. Ya. Kemudian careful, artinya apa nih? Hati-hati. Kita harus hati-hati ya dalam menangani ikan segar supaya tidak ada kerusakan dalam proses penanganan. Kalau pada proses penanganan ini ikan ini ada rusak, ya kemudian ikan ini luka, otomatis akan terjadi peningkatan jumlah bakteri. Yang keempat adalah quick, cepat. Produk perikanan merupakan produk perishable food. Artinya apa? Makanan yang mudah membusuk, jadi harus memerlukan penanganan yang tepat supaya tidak terjadi kenaikan suhu ikan. Karena dengan kenaikan suhu ikan mengakibatkan peningkatan jumlah bakteri. Paham sampai ini? Sudah paham ya? Untuk materi prinsip kemunduran ikan dapat disimpulkan ya, untuk ikan hanya dapat dipertahankan dengan penerapan prinsip penanganan ikan, yaitu C3Q, full, clean, careful, and quick. Jelas ya? Paham ya? Oke, baik. Kalau kalian sudah paham semua ya, nanti kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di GTR ya, kemudian dikumpulkan. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.